Sumpah, Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah dengan sesungguhnya bahwa saya pernah menikah siri dengan Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khatib Mansur. Berdasarkan pernyataan Ibu Ana ini, apakah memang Yusuf Mansur ini takut untuk memberi jawaban karena apa yang dikatakan oleh Ibu Ana ini benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tal Walid dari Tribun News Kaltim. Dari Tribun Kaltim, deretan kontroversi Yusuf Mansur, ngaku komisaris Grab, dugaan wan prestasi, kini muncul Ana atau Ibu Ana, teman-teman. Kita akan bacakan sedikit beritanya. Nanti juga ada video dari pernyataan dari Pak Zaini Mustafa yang diwawancarai oleh Mas Aji dari channel YouTube Jia TV mengenai pendapat MUI atau pendapat dari perwakilan MUI terkait pernikahan Ibu Ana dengan Yusuf Mansur ini, teman-teman. Baik. Tribunkaltim.co, sosok Yusuf Mansur kembali jadi sorotan setelah kemunculan sosok wanita bernama Ana yang mengaku pernah dinikahi. Sosok Yusuf Mansur diketahui sering jadi kontroversi, termasuk yang terkini muncul Ana yang mengaku sudah pernah dinikahi secara siri tahun 2011 lalu. Meski dalam pengakuannya, Ana mengatakan sudah bercerai dari Yusuf Mansur, namun tetap saja jadi pusat perhatian publik. Tentu bagi saya, yang menjadi pusat perhatian ini adalah bagaimana cara mereka menikah, teman-teman. Perkara mereka menikah itu hak-hak mereka dan sah-sah saja, tapi yang menjadi permasalahan di sini cara mereka menikah. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Yusuf Mansur soal pengakuan Ana ini. Nah ini, sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dari Yusuf Mansur. Apakah dia tidak melihat video Bu Ana? Tentu tidak, teman-teman. Apakah dia tidak melihat berita kemunculan Ibu Ana ini yang mengaku pernah dinikahi oleh Yusuf Mansur? Saya yakin kemungkinan besar Yusuf Mansur tidak mungkin tidak melihat berita itu. Tapi kenapa dia tidak melakukan penjelasan atau klarifikasi terkait pernyataan dari Ibu Ana ini? Tentu bagi saya ini adalah sesuatu hal yang aneh. Biasanya Yusuf Mansur selalu menjawab gitu, tapi kenapa ketika menyangkut Ibu Ana ini dia bungkam gitu. Tribunnews.com dalam grup tribunkaltim.co sudah berusaha menghubungi Yusuf Mansur untuk meminta klarifikasi, namun belum ada jawaban. Artinya sudah berusaha untuk ditabayun atau meminta klarifikasi, namun memang tidak ada jawaban. Sebelum kemunculan Ana, Yusuf Mansur sudah sering jadi perhatian dengan sejumlah kontroversinya. Simak selengkapnya di artikel ini. Menurut Ana, ia menikah siri dengan Yusuf Mansur di tahun 2011 silam. Pernikahan siri itu terjadi saat wanita bernama Ana ini mengaku ingin memperdalam agama Islam dengan Yusuf Mansur. Silakan disimak wawancara Ibu Ana di channel YouTube Thaibah TV. Namun pernikahan siri itu hanya terjalin selama 2 tahun, lantaran Ana mengaku diceraikan oleh Yusuf Mansur melalui chat BBM pada 2013 silam. Seperti diketahui terkait keluarganya, Yusuf Mansur sendiri memiliki seorang istri dan 5 orang anak. Salah satu putrinya yang cukup terkenal adalah Firda Mansur. Jadi kasus ini bagi saya sebenarnya membingungkan. Membingungkannya ini lebih kepada tidak adanya jawaban dari seorang Yusuf Mansur, dan belum ada tindakan apa-apa terkait dengan kejadian ini gitu, terkait dengan kasus ini gitu. Walaupun ini sudah lama, kurang lebih 10 tahun yang lalu, tapi kan tentu saja ini dilakukan oleh seorang tokoh yang terkenal, dilakukan oleh seorang tokoh sekaliber nasional gitu. Siapa yang tidak kenal Yusuf Mansur gitu. Lalu dengan munculnya berita ini tentu bagi saya menjadi tanda tanya besar gitu. Kenapa semuanya diam gitu. Bahkan MUI pun berbicara setelah dimintai pendapat gitu. Tapi ini masih syukur ya, masih syukur alhamdulillah MUI masih mau mengeluarkan pernyataan gitu. Nanti kita simak wawancara Mas Aji dengan Pak Zaini Mustafa. Berikut videonya, teman-teman. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya di Jia TV. Saya baru saja menonton tayangan yang baru dimunculkan oleh Pak Darso di Thaibah TV, yang mana Pak Zaini ini mendampingi Bu Lestari ya, Pak Zaini, ke MUI. Nah, ini ingin saya tanyakan ke Pak Zaini langsung nih. Jadi bersama teman-teman itu ada Bu Lestari, terus kemudian ada dari 5 pilar. Di antaranya Pak Heri, terus kemudian ada juga Pak Darso gitu. Ya, jadi tujuan dan maksudnya seperti apa, Pak? Ya, tujuan dan maksudnya itu karena ini kan berkaitan dengan
Sebenarnya berkaitan dengan hubungan pribadi Yusuf Mansur dengan Bu Lestari, terus kemudian pengakuan Bu Ana. Nah, ini kan tidak jauh rentang waktunya dengan munculnya Bu Ana gitu. Iya. Jadi kami ingin memastikan apakah apa yang dilakukan oleh Bu Ana dengan Yusuf Mansur ini apakah sah menurut agama atau tidak. Iya. Tentu kami harus bertanya karena kami bukan ahlinya, ya kan? Walaupun sebenarnya bisa juga kalau kita baca-baca dalam undang-undang perkawinan ya, yang disahkan di Indonesia itu bisa juga dan tidak buta-buta banget lah Mas Haji gitu ya ketika ini. Nah, cuman kami ingin memastikan apakah yang dilakukan Bu Ana, sepengakuan Bu Ana nih ya, atas pengakuan Bu Ana itu yang dilakukan Bu Ana dengan Yusuf Mansur itu, apakah itu sah menurut agama begitu. Jadi kami perlu meminta pendapat ahlinya, Mas, begitu. Nah, maka kami perlu memandang bahwa kira-kira ahlinya siapa kan begitu. Ya, kami biar tidak ragu juga menentukan gitu. Jadi akhirnya kami meminta kepada MUI untuk berkonsultasi tentang hal tersebut, Mas, begitu. Ya. Alhamdulillah disambut baik oleh MUI. Kemudian MUI mengutus dua orang ya yang ahli di bidang itu untuk menemui kami, Mas, begitu. Nah, kami sampaikan berkaitan dengan pengakuan Bu Ana ini. Yang khususnya pengakuan Bu Ana ini berkaitan dengan pernikahan dengan Yusuf Mansur dan mungkin pada umumnya juga mungkin begitu ya. Apakah sah pernikahan hanya dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita begitu, tanpa saksi dan wali, tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi begitu ya. Kemudian dari MUI kedua orang yang menemui kami itu mereka mengatakan berdasarkan ketentuan Al-Quran, kemudian Sunnah dan lain sebagainya ya, mereka mengatakan bahwa mereka berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali, tanpa saksi menurut jumhur ulama itu tidak sah. Jadi kalau ada pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, hanya ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, kemudian ijab kabul, itu menurut pendapat mereka zina, Mas, begitu. Sama saja dengan zina, Pak. Sama dengan zina begitu. Ya, logika saya begini teman-teman. Logika saya begini. Kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, pernikahan Yusuf Mansur dengan Ibu Ana ini dianggap sah, ini logika ya. Kita bermain logika saja dulu. Karena terus terang ilmu agama saya tidak sedalam Yusuf Mansur. Kita bermain logika. Kalau memang pernikahan Yusuf Mansur dan Ibu Ana ini dianggap sah secara agama, maka orang-orang yang check-in di hotel itu tidak perlu dipertanyakan KTP-nya, tidak perlu dipertanyakan dia nikah apa enggak. Kan bisa saja dia bilang saya masuk untuk menikah gitu. Karena tidak perlu adanya saksi, tidak perlu adanya wali, dan tidak perlu segala embel-embel. Cukup berdua saja sudah bisa sah jadi suami istri, teman-teman. Dan bisa diceraikan kapanpun lewat BBM gitu. Dan kemudian bisa menikah lagi. Di sini kacaunya, di sini ruwetnya. Kenapa kemudian saya berteriak-teriak untuk ini seharusnya menjadi perhatian gitu. Bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan gitu. Sudahlah muncul sosok Bu Ana yang kemudian memberikan pernyataan seperti itu. Lantas kenapa tidak ada jawaban terkait dengan Yusuf Mansur? Berdasarkan pernyataan Ibu Ana ini, apakah memang Yusuf Mansur ini takut untuk memberi jawaban karena apa yang dikatakan oleh Ibu Ana ini benar? Atau seperti apa gitu? Karena terus terang saja sampai saat ini memang belum ada jawaban dari Yusuf Mansur. Belum ada klarifikasi terkait hal ini dengan Yusuf Mansur. Kalau mau dibilang tabayun, seperti berita yang saya bacakan di awal tadi, Tribun News pun sudah berusaha untuk meminta klarifikasi atau meminta jawaban dari Yusuf Mansur, tapi kenyataannya memang Yusuf Mansur tidak memberikan jawaban terkait hal ini gitu, bungkam terkait masalah ini. Inilah yang kemudian membuat saya berasumsi bahwa kemungkinan besar apa yang dinyatakan oleh Ibu Ana, pernyataan Ibu Ana itu adalah benar adanya, teman-teman. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur belum memberikan jawaban apa-apa, belum memberikan klarifikasi apapun, teman-teman. Mari kita tunggu ke depan seperti apa kemudian
kelanjutan dari kasus ini, karena Ibu Ana juga mengatakan bahwa baru 30% yang diceritakan gitu. 70% itu sepertinya sesuatu hal yang lebih heboh lagi, karena saya menangkap satu clue dari Ibu Ana ketika dia diwawancara oleh Pak Darso. Di situ Ibu Ana menceritakan ternyata dia sudah 3 kali menikah dengan Yusuf Mansur dan 3 kali juga bercerai. Clue yang saya tangkap adalah di pernikahan ketiga itu Ibu Ana sendiri yang menceraikan Yusuf Mansur. Ibu Ana sendiri yang meminta pisah dari Yusuf Mansur gitu. Dan di situ Ibu Ana mengatakan bahwa ada trauma yang dia rasakan yang diperbuat oleh Yusuf Mansur. Inilah yang kemudian menjadi clue bagi saya. Hal apakah itu yang kemudian menjadi trauma bagi Ibu Ana sehingga dia yang tadinya sering dilepaskan oleh Yusuf Mansur, justru yang ketiga, di pernikahan yang ketiga justru Ibu Ana sendiri yang melepaskan Yusuf Mansur. Tanda tanya besar bagi saya. Trauma apa yang dibuat Yusuf Mansur kepada Ibu Ana sampai kemudian Ibu Ana mau melepas Yusuf Mansur begitu saja gitu di pernikahan yang ketiga. Walaupun perlu digarisbawahi bahwa menurut saya berdasarkan pendapat ulama-ulama atau para ustadz yang saya lihat di YouTube mengenai pernikahan, bahwa pernikahan Ibu Ana dengan Yusuf Mansur itu tidak sah. Secara logika saja itu sudah tidak bisa dibenarkan teman-teman, karena seperti analogi yang saya contohkan tadi gitu, bahwa kalau misalkan pernikahan Ibu Ana dan Yusuf Mansur ini dianggap sah, maka orang akan dengan mudah check in di hotel. Masuk ke hotel berdua, menikah, selesai suami istri. Masuk ke hotel berdua, menikah, selesai suami istri. Ini akan membuat generasi kita yang melihat ini, kalau ini tidak dibenarkan, tidak diluruskan, ini akan menganggap hal ini dibenarkan teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Syed Al-Walid, see you on the next videos.